Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Fitriani dari kelas 12 OTKP 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup dana kas kecil. Yang pertama, ada pengertian dari kas kecil. Kas kecil adalah kas yang jumlahnya kecil. Sedangkan pengertian dana kas kecil adalah pembentukan kas yang akan digunakan untuk pengeluaran yang sifatnya tidak bisa menggunakan cek dan biasanya menggunakan uang tunai. Misalnya seperti pembelian materai, pembelian perlengkapan kantor, serta pembayaran rekening listrik dan telepon. Selanjutnya ada sistem pendanaan dalam kas kecil. Nah, ada dua sistem dalam pendanaan kas kecil, yaitu yang pertama ada sistem pendanaan tetap atau impress fund system. Nah, biasanya pengisian dana kas kecil yang diterima setiap bulannya selalu sama. Misalnya selalu diisi setiap bulannya itu ada 10 juta, lalu sisa ada 2 juta. Nah, agar hasilnya balik lagi ke awal, maka diisi dengan 8 juta agar hasilnya itu kembali seperti awal bulan sebelumnya, yaitu 10 juta. Yang kedua, ada sistem pendanaan tidak tetap atau fluctuation fund system. Nah, sistem pendanaan tidak tetap ini adalah pengisian dana kas kecil berubah-ubah sesuai dengan transaksi pembayarannya. Nah, jadi untuk sistem ini semua transaksi ini harus dicatat. Selanjutnya ada peralatan atau dokumen yang dibutuhkan dalam pengelolaan dana kas kecil. Untuk peralatannya seperti biasa alat tulis kantor, lalu ada skala hektar, peti uang, dan kalkulator. Nah, untuk dokumennya, yang pertama itu ada kwitansi. Kwitansi adalah surat bukti adanya penerimaan uang atau pembayaran. Nah, biasanya kwitansi ini yang sebelah kanannya itu untuk pembayaran dan yang sebelah kirinya itu adalah untuk mengarsipkan gitu. Selanjutnya yang kedua ada cek. Cek adalah surat perintah dibuat oleh pihak yang mempunyai simpanan di bank agar bank tersebut membayarkan sejumlah uang tertentu kepada sekretaris atau pemegang kas. Selanjutnya ada faktur. Faktur adalah bukti transaksi pembelian atau penjualan barang secara kredit. Faktur ini diterima dari pihak penjual. Nah, faktur pembelian yaitu bukti transaksi pembelian barang secara kredit. Faktur pembelian diterima dari pihak penjual. Faktur penjualan adalah formulir atau bukti transaksi yang digunakan untuk mencatat tagihan atas barang yang telah dikirimkan yang diberikan kepada customer. Selanjutnya ada nota. Nota ini dibagi menjadi dua, yaitu ada nota kontan dan juga ada nota debit atau nota kredit. Nah, nota kontan adalah bukti transaksi pembelian secara uang tunai. Kalau tadi kan faktur itu adalah bukti transaksi pembelian secara kredit. Kalau nota kontan ini adalah bukti transaksi pembelian secara uang tunai. Nah, untuk nota debit adalah bukti transaksi adanya pembelian barang karena barang rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Jadi misalkan kita menerima barang yang tidak sesuai dengan pesanan kita atau ada yang rusak. Nah, itu kita bisa menukar barang itu dengan memberikan bukti nota kredit atau debit ini. Nah, selanjutnya ada form pengajuan dana kas kecil. Nah, biasanya form pengajuan dana kas kecil ini digunakan oleh pemegang kas atau pemegang kas itu adalah sekretaris untuk melakukan pengisian kembali dana kas kecil. Nah, biasanya pemegang kas atau sekretaris ini mengajukan ke bendahara, lalu sekretaris menyiapkan daftar pengeluaran dan bukti-bukti. Lalu setelah dicek oleh bendahara lalu memberikan persetujuan dana. Selanjutnya ada bukti penerimaan dana kas kecil. Nah, bukti penerimaan dana kas kecil ini adalah bukti yang berhubungan dengan pemasukan dana kas kecil. Nah, langkah-langkahnya itu adalah yang pertama itu bagian yang mengeluarkan kas kecil. Terus yang kedua kita isi dengan jumlah uang ditulis dengan huruf. Lalu yang ketiga ada keterangan. Yang keempat itu diisi dengan angka. Jadi jumlah uang ditulis dengan angka. Yang kelima tanggal penerimaan. Yang keenam persetujuan dari pimpinan. Yang ketujuh ditulis nama jabatannya. Yang kedelapan nama dan jabatan dari pemegang dana kas kecil. Terus yang kesembilan nama dan jabatan penerima dana kas kecil.
Lalu selanjutnya ada bukti pengeluaran kas kecil. Yang pertama itu adalah mengisi formulir pengeluaran kas kecil, lalu diserahkan kepada pemegang kas. Menerima uang sejumlah yang tercantum pada form. Lalu mengumpulkan bukti-bukti penggunaan kas, menyerahkan bukti penggunaan kepada pemegang kas. Pemegang kas mengarsipkan bukti-bukti penggunaan kas kecil. Lalu selanjutnya ada prosedur pembentukan dana kas kecil. Nah, yang pertama itu adalah pimpinan mengeluarkan SK atau surat keputusan yang bertujuan untuk pembentukan dana kas kecil. Lalu bendahara mengisi cek dan ditandatangani oleh pimpinan. Habis itu pemegang kas kecil atau sekretaris mencairkan cek ke bank dan menyimpan uangnya. Selanjutnya ada prosedur penanganan dana kas kecil. Yang pertama, buat permohonan pengisian dana kas kecil. Yang kedua, terima dana kas kecil. Yang ketiga, catat penerimaan dana kas kecil ke bukti buku kas masuk dan buku kas. Yang keempat, simpan dana kas kecil dalam cash box dan simpan bukti kas masuk ke dalam ordner. Yang kelima, catat transaksi pengeluaran ke bukti kas keluar dan buku kas. Yang keenam, simpan bukti transaksi dan bukti kas keluar ke dalam ordner. Yang ketujuh, bukti laporan pertanggungjawaban penggunaan kas kecil. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.